Siapa murid terakhir yang menggenapi sehingga menjadi 10? Coba, agak dramatis ini. Terima kasih Anda di rumah dan di studio masih bersama saya di acara Ki Candy, dan topik yang kita bahas mengenai sebuah buku yang menginspirasi banyak orang. Judulnya Laskar Pelangi. Dan bagaimana kalau sekarang kita panggil penulisnya, Andrea Hirata. Halo. Terima kasih. Silakan. Akhirnya kita tahu siapa orang di balik buku ini ya. Pertanyaannya, ini buku novel tapi berbasis pengalaman pribadi Anda. Ini cerita tentang 10 anak di sebuah SD yang sudah mau roboh, dan kalau malam gedung sekolahnya dipakai untuk menyimpan ternak. Meneduhi ternak. Jadi apa bedanya Anda sama ternak? Dan murid-muridnya tidak pakai sepatu, kadang-kadang pakai sepatu plastik. Iya. Kemudian kancing bajunya copot semua. Dan apa yang Anda ceritakan lagi di dalam buku ini? Jadi Laskar Pelangi adalah julukan ibu guru saya kepada 10 murid terakhir di sebuah sekolah di pedalaman Pulau Belitung sana. Kami diasuh oleh seorang guru dari sejak kelas 1 SD sampai tamat SMP itu. Dan beliau mengajar sejak usia 15 tahun, Ibu Muslimah itu. Kemudian Siapa namanya? Ibu Muslimah. Ibu Muslimah. Masih aktif. Ngajar dari 15 tahun? Dari usia 15 tahun dengan bermodalkan ijazah SKP, Sekolah Kepandaian Putri, itu sebetulnya setingkat SMP. Jadi kami sekolah di sana dan bertahan terus nyaris dalam kelas yang sama dengan 10 sahabat yang sama. Jadi 10 murid, satu guru, ya, dari SD sampai SMP itu, gitu. Nggak ada penambahan murid sama sekali? Nggak ada, karena tidak ada lagi orang-orang yang mau mendaftar di sekolah tersebut. Sampai sekolah itu akhirnya rubuh gitu. Dan kami juga dulu kalau ujian atau ulangan gitu dititipkan ke sekolah lain yang jauh gitu. Karena sebetulnya secara administratif sekolah itu nyaris tidak ada. Secara formal itu tidak ada. Ini hanya karena inisiatif seorang guru yang Ibu Muslimah ini. Ini menarik, saya baca. Siapa murid terakhir yang menggenapi sehingga menjadi 10? Coba, agak dramatis ini. Jadi pada hari pendaftaran pertama sudah hampir siang, itu muridnya itu tidak genap 10. Jadi sekolah tua ini harus bubar nih karena kurang dari 10. Kemudian ketika pada sudah saat kritis, tidak sampai 10 murid, tiba-tiba muncul seorang murid yang mau mendaftar. Sebetulnya murid ini dia kurang beruntung karena keterbelakangan mental, yang namanya Harun. Gara-gara dia mendaftar, akhirnya kami selamat dan kami bisa sekolah gitu di situ. Jadi dia mendaftar karena di tempat itu tidak ada sekolah luar biasa. Ya, di Belitung itu mungkin sampai hari ini. Ini lokasinya di Pulau Belitung. Pulau Belitung. Dan di sana tidak ada fasilitas ya untuk anak-anak seperti itu. Jadi ibunya itu sebetulnya bukan menyekolahkan ke situ motifnya. Jadi ibunya itu menitipkan ke sekolah. Jadi disitulah awal seluruh kisah ini dan kisah 10 anak ini. Pada suatu ketika hujan lebat, jadi kami itu harus minggir di pinggir kelas karena bocor. Dan karena hujan tuh lebat sekali, ibu guru saya tuh nggak datang-datang. Dan kami ketakutan gitu di kelas karena masih kecil. Saya kelas 3, kami kelas 3 SD waktu itu. Kemudian tiba-tiba ibu guru kami itu datang berpayungkan daun pisang itu, dan pada saat itulah saya tercetus gitu dalam hati, suatu ketika saya akan menulis tentang beliau. Dan Anda memang menulis dan Anda persembahkan ini buat beliau ya, Ibu Muslimah itu. Nah, pengalaman ini
pengalaman batin Anda, walaupun dalam tulisan ini pasti ditambah sedikit percikan-percikan supaya... Pasti, karena ini sebuah memoir yang dikemas dalam bentuk sastra. Iya. Jadi pasti ada pendekatan-pendekatan dalam penceritaan ya, tapi semuanya terjadi di sana dan dengan platform sosiokultural orang Melayu Belitung itu Iya. Nah, tokoh-tokoh di dalam Laskar Pelangi ini Anda jelaskan bagus sekali di sini. Tapi tokoh Lintang yang disebutkan menginspirasi Siska tadi, itu bagaimana? Siapa dia sebenarnya? Jadi Lintang adalah murid tercerdas ya. Paling pintar dia ya? Jadi kawan sebangku saya. Bukan berarti Anda ikut-ikut cerdas kan? Ya. Dia mau memaksakan kita menganggap dia juga cerdas. Ya. Belum tentu. Tapi saya ranking 2 dan saya ranking 2. Ranking 2. Ranking 2 itu abadi ya. Ranking 2 saya itu abadi, saya gambarkan seperti lukisan ibu menggendong anak di bulan gitu. Saya berusaha menyaingi Lintang setengah mati gitu. Ya, saya selalu nomor 2. Lintang nomor 1. Ya, tapi saya selalu tidak ada suasana kompetisi yang jealous gitu ya, karena Lintang orang yang berjiwa besar. Dan sebetulnya sepanjang hidup saya terinspirasi oleh Lintang gitu. Gitu. Anda sendiri orang tua kerja di mana? Orang tua saya kuli di PN Timah. Dulu PN Timah berjaya di Pulau Belitung itu, dan ada sebuah fasilitas pendidikan sebetulnya di PN Timah di mana, tapi sayangnya untuk bisa sekolah di situ orang tua harus punya pangkat tertentu gitu. Jadi saya tidak bisa sekolah di situ. Ada satu yang aneh. Anda orang Belitung. Ya, namanya kok Andrea Hirata? Saya sempat berganti beberapa nama, seingat saya 7 kali ya. Tapi sampai ayah saya akhirnya menyerah, udah Bujang katanya, kau cari sendiri nama untuk dirimu. Saya membaca-baca majalah, zaman dulu ada majalah Aktuel. Terus dari saya Bandung ya, majalah musik. Di situ ada nama seseorang, ada berita tentang seorang wanita Italia yang agak kurang sehat pikirannya. Yang bernama Andrea Galliano. Dia seorang remaja gitu. Jadi saya bilang, ini Andrea nama aneh sekali, tidak ada nama orang Melayu seperti ini. Ibu saya juga bilang tidak ada orang Muslim nama seperti itu. Tapi ayah saya bilang, wah bagus juga, coba saja katanya. Itu sebenarnya ada putus asa. Jadi kemudian nama saya begitu. Hirata dari mana? Saya rasa itu nama orang kampung saja. Oke, menarik karena apapun juga seorang Andrea mengalami sebuah perjalanan panjang dari sebuah desa kecil dengan pendidikan yang seadanya. Nanti kita akan saksikan bagaimana akhirnya seorang Andrea bersekolah di Prancis.